mempersiapkan kami dari Polres Batu Kudus mau dalam wawancara kami langsung saja. Menurut KE, apa peran remaja sekarang khususnya di bidang pariwisata dalam melestarikan budaya Manggarai? Maksudnya budaya, Iya. budaya maksudnya ruang lingkup budaya sekitar atau budaya pariwisata atau semua budaya budaya pariwisata. Iya. Yang pertama mungkin yang patut kita lakukan sebagai remaja adalah untuk melestarikan budaya kita orang Manggarai, untuk meningkatkan kreativitas. Seperti misalnya contohnya seperti apa yang dilakukan di Bali, misalnya membuat songke begitu atau membuka usaha-usaha lain gitu, seperti apa yang dilakukan di Bali yang notabene di mana masyarakat lokal itu berperan penting dalam kehidupan pariwisata, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, terus membuat hal-hal unik supaya menarik tarik wisatawan asing maupun lokal, dan juga yang lainnya itu maksudnya bagaimana cara kita bersaing dengan orang-orang luar yang datang ke sini di tempat kita di Labuan Bajo. Bagaimana cara kita untuk bersaing supaya kita bisa seperti mereka atau bahkan lebih dari mereka. Karena menurut saya sebagai orang yang memiliki edukasi tinggi seperti adik-adik semua atau bagaimanapun bisa meningkatkan kreativitas. Misalnya adik-adik kuliah nanti 4-5 tahun, pasti yakinlah kalau ada adik itu punya kreativitas masing-masing untuk bisa menarik tarik wisatawan di Labuan Bajo. Menurut kau itu bagaimana caranya kita tidak terpengaruh dengan budaya asing? Tidak terpengaruh dengan budaya asing. Maksudnya ini budaya yang mana? Maksudnya yang budaya negatif, budaya yang berupa negatif. iya, yang itu tergantung kepribadian masing-masing. Beda orang beda kepribadian. Dan menurut saya mungkin kita sebagai umat muda yang mencintai budaya kita sendiri, kita harus melestarikan apa yang kita anut atau apa yang kita percaya. Seperti misalnya jangan mengikuti hal-hal negatif yang berhalangan dengan kita punya adat, atau misalnya kita pakai contoh atau ambil sisi positifnya lah, jangan ambil sisi negatifnya, usahakan itu. Tapi menurut saya cara menghindari hal-hal negatif dari budaya asing adalah kita harus tetap kokoh dalam pemikiran kita sendiri, atau karena hal itu menyenangkan kita ikut. Nah, karena itu hal budaya kita tidak menyenangkan, kenapa budaya kita kuno dan budaya kita tidak menyenangkan, nah ikut saja ini karena ini sangat menyenangkan hati atau menyenangkan kita punya gairah dalam hidup, itulah. Baik, kira-kira apa alasan diberi nama Diverse Paradise Komodo ke depan? Tentunya pasti punya alasan kenapa diberi nama tersebut. Ya. Diverse Paradise Komodo. Diverse Paradise Komodo diambil kata diverse, Paradise sama komodonya. Itu diverse-nya itu selam atau tempat selam, penyediaan untuk alat-alat diving, dan paradise-nya itu seperti bukan paradise surga, maksudnya surganya dunia, maksud surganya untuk wisata alam bawah laut di Taman Nasional Komodo, sehingga dikatakan Diverse Paradise Komodo. Karena banyak yang mengatakan bahwa paradise itu surga, sebenarnya bukan surga yang di atas, tapi surganya dunia. Jadi surganya dunia wisata laut. siapa yang kasih Yang kasih dulu itu, yang kasih dulu itu ada seorang dari Austria yang pemilik pertama kantor ini, tapi beliau sudah meninggal 2017. Nah, sampai sekarang Diverse Paradise Komodo tetap kokoh berdiri sampai 2021 ini, dari tahun 2009. Dia yang beri nama Diverse Paradise Komodo. kalau sejauh ini guys, sejauh kakak mengantar ini tamu-tamu wisatawan asing dari berbagai negara yang berbeda, budaya apa yang kakak dapat dari budaya mereka di luar yang terlalu ke sini yang bisa mempengaruhi kita dengan apa budaya-budaya positif yang mereka bawa? Maksudnya ini budaya yang berpengaruh negatif atau yang positif? Yang positif yang bisa yang bisa kita ambil. Ya, karena dalam budaya ini, budaya mereka kan agak ada yang
kita pahami sebagai yang negatif dan yang positif. Dan pasti bukan hanya mereka saja, kita orang lokal juga punya budaya negatif dan positif. Tapi mungkin yang menurut kita adalah negatif, mungkin mereka hal-hal yang biasa saja. Misalnya seperti contohnya itu mereka misalnya ada bule yang telanjang atau segala macam, dan menurut mereka itu adalah hal-hal yang biasa. Tapi menurut kita, karena kita adalah orang-orang yang maksudnya kita punya itu selalu berpegang pada maksudnya adat istiadat atau iman kita sebagai orang lokal, apalagi orang Manggarai itu kita selalu berpegang teguh pada adat, bahwa mengatakan bahwa jahat sekali, maksudnya tidak sopan sekali dia menggunakan budaya seperti itu. Tapi menurut mereka itu adalah hal yang biasa, dan kita tidak mestinya ambil itu, maksudnya itu hal-hal negatif yang mereka buat. Kita tidak bisa mengikuti itu, tapi hal-hal positif yang kita dapat dari mereka adalah di mana mereka itu tertib, khususnya tertib terhadap waktu, tertib terhadap pekerjaan, profesionalisme, dan juga banyak lain seperti pekerja keras, dan juga mereka itu sangat profesionalisme. Mereka tidak menunda pekerjaan. Kita orang Manggarai ini maksudnya kita ada janji jam 7, kita datang jam 8. Itulah budaya kita Manggarai. Tapi hal yang positif yang kita dapat dari mereka adalah tertib, bagaimana kita mengatur waktu, dan mungkin bagaimana menjadi profesionalisme gitu. Kalau untuk misalnya budaya, misalnya melalui komunikasi, kan misalnya kakak ada antar wisatawan, misalnya dari Cina atau Jepang atau negara lain yang notabene mereka tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi? Kita punya kan kantor diving. Mungkin kalau untuk diving sih agak susah begitu. Mungkin sangat sulit untuk berkomunikasi dengan tamu-tamu yang tak bisa bahasa Inggris. Ya, itu juga tamu-tamu bahasa Jepang. Makanya di sini juga pemilik itu orang Jepang. Jadi setiap kali tamu yang mau diving di Divers Paradise Komodo, kita ajukan untuk mengambil guide Jepang. Ada guide Jepang 2 di sini. Ya. Terus kalau untuk misalnya tamu-tamu Cina sama Jepang yang hanya mau island hopping itu hanya menikmati pindah di Padar Island, Timbuk, tanpa berkomunikasi juga boleh, tapi gestur tubuh, misalnya kalau nanti kita lihat di situ, mungkin kita snorkeling di situ itu kan bisa dibantu dengan bahasa isyarat atau Google Translate juga bisa. Seperti itu. Sehingga tidak ada kesulitan komunikasi antara tamu dengan guide. Tapi kalau untuk misalnya tamunya mau diving, kita harus mempertimbangkan untuk mengambil guide seperti bahasa Jepang sama bahasa Cina. Itu sudah ada di Labuan Batu. Oh, ada yang bahasa Cina. Yeah. Kakak, kalau kita tiap bulan atau tiap minggu? Maksudnya sebelum corona? Iya. Maksudnya perusahaan atau Kakak. saya? Kalau keuntungan saya itu sudah banyak sih. Saya kan di bagian-bagian ini saya jarang untuk antara kecuali kalau saya sudah punya sertifikat, dan sertifikatnya itu lama untuk mendapatkannya, mungkin 3 tahun gitu lah. Dan dengan situasi corona ini mungkin agak sulit untuk mendapatkan sertifikat di tahun ini, mungkin 3 tahun lagi. Tapi itu tergantung gaji UMR di sini itu 1.800.000, tapi karena kita adalah kantor diving, kantor UMR kita lebih tinggi di atas itu, sekitar ya 2,7 begitu. Tapi ada lagi uang-uang di luar itu, seperti uang misalnya kalau kita melakukan pekerjaan lebih kita mendapatkan fee yang banyak. Kalau kita mengantar tamu mungkin kita kan di perusahaan diving, jadi kalau kita punya tamu yang mau snorkeling sama island hopping yang saya jelaskan tadi, mungkin kita bisa yang bawah dan kita bisa mendapatkan yang lebih dari ekspektasi kita, dari UMR. Kayak kantor diving ini sih. Kantor diving di Labuan Batu itu banyak. Ada berscuba juga, terus ada dragon diving, ada blue marlin diving, ada scuba republic, terus scuba junkie sama ini iDive gitu ya. Ini juga Bajo Dive juga banyak sih, mungkin sekitar belasan gitulah kantor diving di Labuan Batu, dan semua pemiliknya itu orang asing semua, hampir semua orang asing. Ya.
teman Tara sampai ke Zano, oh sebenarnya karena motivasinya dari dulu, atau mungkin karena direkrut dari pegawai dari sini sampai bekerja di sini sebelumnya, Alasan saya kerja di sini apa? alasan sampai ke Zano, oh, terus itu yang pertama, yang kedua, terus Tara sampai ke Zano, oke. Iya, kenapa? Apa karena main nama mental Arya dulu? karyawan CEO, Karena kayak dulu dulu kayak atau- praktik CEO, kalau nanang rin kayak Sebenarnya itu kita tidak ada panggilan dari siapa, hanya di tahun 2018 kita dari SMP 18 Bajo datang untuk training di kantor di setiap agent di Labuan Bajo, baik itu di hotel, di kantor diving atau di agent-agent kecil ataupun di kapal. Kebetulan kami waktu itu ada 3 orang teman-teman saya, kami praktek di sini dulu. Jadi bagian maintenance alat atau perbaikan alat atau banyak lah. Kita juga pergi trip, bawa tamu juga waktu itu. Kita juga merasakan waktu itu kita juga dilatih selam pas kita waktu masih kelas 3 SMK yang baju. Kita dilatih oleh kantor. Dia bilang kalian adalah orang-orang lokal di sini. Kenapa kalian orang-orang lokal tidak bisa menyaingi orang-orang dari luar? Nah, dari situ kita cermati kata-kata itu. Jadi pas kita tamat praktik di sini dulu sekitar 3 bulan dari Juli 2018 sampai Oktober 2018, dan di tahun 2019 di bulan Juni kita dipanggil lagi dari kantor. Kita ada 2 orang, tapi yang satunya sekarang dia masih istirahat karena situasi sekarang, dan kita dipanggil lagi oleh pemiliknya dari sini untuk bekerja di sini. Hingga sampai sekarang kita masih bekerja di sini. Kerjanya kita, kalau teman yang saya itu dia lebih cenderungnya di lapangan. Kalau saya kerjanya di bagian-bagian office saja, seperti melayani tamu, membuat paket wisata, memperbaiki alat atau maintenance, dan juga membeli keperluan apa saja untuk misalnya ada trip 3 hari 2 malam, apa saja yang dipersiapkan dan apa saja yang bisa kita beli. Itu pekerjaan yang saya gelut sekarang. Tapi untuk di tahun 2020 sampai 2021 benar-benar kita tidak punya pekerjaan. Paling kita hanya bekerja untuk bersih-bersih kantor, seperti membeli keperluan kapal. Mungkin kapal ada kerusakan ini supaya kapalnya tidak bocor atau tidak mengalami kendala selama masa pandemi ini. Kan kalau ada kendala kita keluarkan uang banyak lagi. Jadi kita harus tetap menjaga, maksudnya kita harus memperhatikanlah situasi kapal setiap saat supaya tidak terjadi adanya pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan, karena pemasukan sekarang benar-benar tidak ada. tapi gajinya kak itu tuh Kalau untuk gajinya itu ya dipotong lah 50% gajinya yang berpersen untuk makan sehari-hari. Terus kayak apa yang memotivasi tamu-tamu dari luar dengan ada Manggarai, khususnya itu tarian caci? Tarian caci Ya kan? Sebenarnya tarian bukan hanya tarian caci ya, Sangat belum kakek juga. Oh, ya, yang kami dulu pasti orang motivasinya mungkin pengaruh terhadap lingkungan. Kita juga pasti kalau kita dari sini, dari Manggarai ini, pasti mereka bertanya balik apa sih motivasinya kita untuk ke Europe. Padahal kan di sana itu mereka merasakan keadaannya biasa-biasa saja di sini. Tapi setelah mereka melihat tarian caci, mereka bilang, oh inilah hal-hal unik yang belum pernah kami lihat. Begitu ya, begitu juga dengan kita. Kita orang Indonesia berlibur ke Europe, orang Europe bilang apa sih uniknya di sini? Gitu, apa sih uniknya, cuma lihat ini saja, cuma lihat sawit, cuma lihat pemandangan di sini. Padahal kan di negara kita lebih banyak tempat itu, tapi kita merasa bahwa itu maksudnya sudah hal-hal yang biasa lah, seperti misalnya di Fireball sana, yang menurut kita adalah hal-hal biasa saja. Di sini banyak tempat seperti Fireball, tapi menurut orang asing atau orang boleh ini tempat yang sangat unik. Kita belum pernah mengenal, dan baru sekarang kita mengenal. Itu dengan tarian caci. Kami tidak pernah melihat budaya-budaya seperti ini sebelumnya. Kami belum pernah lihat kejadian seunik ini, maksudnya unik di mata mereka. Di mata kita memang biasa-biasa saja, tapi di matanya mereka itu unik sekali. Begitu juga dengan kita, sebaliknya. Ada timbal balik begitulah antara kita dengan mereka. Begitu yang memotivasi mereka ke sini, itu juga yang kita memotivasi kita untuk pergi ke sana, karena ada hal-hal yang
saling timbal balik. Kalau dari baik korban itu saja dari kami. Terima kasih untuk waktu yang tadi. Berbuangkan waktunya. Kami tidak tahu mungkin ada kesibukan di sini tadi. Ya, dan yang terakhir karena kami minta maaf. Mungkin dari tadi ada kata yang tidak baik. Sekali lagi kami minta maaf. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sama-sama.